Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kali ini temanya adalah fase atau siklus atau chapter berikutnya yang akan kamu masukin. Dan karena ini timeless ya, jadi kayak aku nggak ngasih batas waktu, tapi dinamika ini ketika kamu ketemu, oh iya, waktu itu udah pernah dibahas gitu. Dan uh, apa ya, waktu itu sangat relatif dan sangat konseptual, makanya aku nggak ngasih batas waktu. Terus juga kita akan lihat kamu memasukin siklus berikutnya itu kamu akan belajar apa, menghadapi dinamika seperti apa, dan gimana situasi itu akan merubah kamu secara signifikan untuk ke depannya gitu. Juga ada advice yang perlu kamu dengarkan saat ini. Oke, kita mari mulai aja dengan yang pertama, baris pertama itu adalah chapter berikut kamu tuh seperti apa sih gitu. Nah, ada The Sun, ada Emperor, ada Magician. Ini major arcana semua dalam satu deret. Yang jelas, fase berikutnya akan jadi sesuatu yang sangat sangat signifikan, merubah hidup kamu, sangat transformatif. Jadi kayak ini, karena major arcana itu selalu merepresentasikan fase siklus cerita yang sifatnya besar gitu. Kalau day to day life gitu, hal-hal yang kita temuin sehari-hari itu minor arcana menurut aku gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang besar signifikan di fase kamu yang berikutnya. Terus oracle-nya adalah masa lalu. Nih, aku kasih tahu ya. Ada tema tentang masa lalu yang sangat di-highlight. Ini oracle yang pertama adalah South Node. Kata kuncinya pas, masa lalu. Terus juga oracle tuh yang warna hijau itu don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu menghentikan langkah kamu gitu. Sama kan temanya tentang masa lalu. South Node itu bisa berbicara tentang masa lalu, tentang zona nyaman, apa yang udah kita pelajarin, sesuatu yang familiar. Nah, jadi mungkin di waktu lampau tuh kayak gini, ada momen kamu kecewa, momen kamu punya rencana tapi nggak berjalan seperti maunya kamu gitu. Kamu punya eh, hubungan yang kamu berharap itu akan jadi sesuatu yang jangka panjang tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, ini bisa jadi beberapa skenario di mana kamu punya konsep tertentu, kamu punya harapan tertentu, tapi kamu nggak dapet gitu, harapan kamu buyar, itu bubar di tengah jalan. Nah, dengan don't let your past hold you back, mungkin dalam fase berikutnya kayak semesta mungkin akan menghadirkan sebuah kesempatan baru, sebuah pintu atau banyak pintu terbuka buat kamu mendatangkan orang-orang tertentu. Cuman karena tadi ada suatu konsep di masa lalu, kayak kamu kecewa, kamu takut kecewa lagi ya, kamu pernah kecewa. Terus kamu pernah punya hubungan yang serius banget, terus kamu ketemu orang yang baru. Nanti aku patah hati lagi nggak ya gitu. Padahal ini adalah orang yang potensial, orang yang baik. Tapi karena itu tadi ada sesuatu dari masa lalu yang masih membayang-bayangin lagi. Terus juga di fase berikutnya itu aku merasa kamu akan memasuki sebuah fase di mana kamu akan melihat dunia dengan lensa yang optimis atau lebih optimis lagi gitu. Karena dengan Emperor ada di situ ya. em, Gini, mungkin ada sempat api yang padam, semangat yang patah, tapi eh, dengan fase berikutnya itu akan ada situasi atau orang-orang tertentu yang akan bantu kamu untuk naik lagi ya dari dalam ataupun di dunia eksternal kamu, karena The Sun itu kan selalu aku bilang itu kartu paling positif, kartu paling happy, kartu paling cerah gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kegelapan atau sesuatu hal yang tidak terlihat, jadi mungkin ada masa-masa di mana kamu merasa patah semangat, kamu merasa pesimis, itu akan apa ya, perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan akan berganti. Terus untuk tadi semangat yang sempat patah karena Emperor itu adalah energi pemimpin, energi orang yang on fire, energi orang yang ketika dia mau sesuatu dia akan seperti laser fokus gitu. Dia akan lihat ke situ dan dia akan berjalan ke situ apapun apapun yang ada di sekitar dia, dia kayak pakai kacamata kuda, gue harus dapet. Nah, seperti itu. Level semangat kamu akan balik lagi sampai di titik itu atau bahkan mungkin lebih gitu. Kamu punya api yang lebih banyak bahkan dari versi diri kamu yang sebelumnya. Lalu magician, kekuatan pikiran, kemampuan manifestasi. Karena tadi kamu ada sesuatu tentang lensa ya, tentang perspektif melihat dunia. Ada yang berubah signifikan dengan cara kamu berpikir, cara kamu melihat diri kamu, cara kamu melihat dunia, dan itu signifikan untuk apa yang kamu mau manifest gitu di dunia realita kamu gitu ya. Jadi tadi fase berikutnya akan ada sesuatu semangat, ada sesuatu api yang nyala kembali, ada optimisme lagi, ada yang mencerahkan atau ada hal-hal yang kemudian terlihat gitu. Cuman pesannya adalah ketika ada tema-tema masa lalu yang masih membayang-bayangin,
entah untuk semua atau sebagian dari kamu. Nah, ini yang kamu perlu aware, dan selama kamu menavigasi atau bisa mungkin dimulai dari sekarang kamu dengar reading ini ya, kamu mulai tuh menavigasi apa sih sisa-sisa masa lalu yang masih apa ya, membayang-bayangin, yang mungkin bikin takut, bikin parno, bikin kamu nggak mau melakukan hal-hal tertentu, mencoba hal-hal baru atau berkenalan dengan orang baru. Nah, ini sebuah pesannya. Lalu, gimana hal ini merubah kamu secara signifikan? Ten of Wands, Eight of Pentacles, Ten of Cups, lalu oracle-nya adalah Six House. Ini adalah rumah kamu ya, rumah keenam. Rumah keenam itu our day to day life gitu, hal-hal yang kita temuin sehari-hari. Dan juga House of Service, apa yang kita bisa berikan kepada sekitar kita atau kepada dunia gitu. Dan ini sebuah pesannya kayak give back itu perlu, tapi ingat kamu harus juga tahu di mana kamu mungkin ada momen di mana kamu lagi nggak bisa, ada momen di mana kamu capek, ada momen di mana kamu nggak bisa ada buat orang lain, dan itu kamu perlu belajar ngasih boundary gitu ya, dan perlu aware. Nah, sebelum belajar ngasih boundary kan perlu awareness dulu. Terus fase berikutnya itu kayak aku merasa kamu akan melakukan banyak inner work gitu ya, melihat ke dalam, mengevaluasi kayak gitu, kayak pola pikir kamu, pattern-pattern tertentu, terus juga kayak melakukan banyak apa ya, healing. Nah, terus, karena Eight of Pentacles itu adalah seperti pengembangan diri gitu, nggak cuman secara skill praktikal, tapi dunia internal kita juga akan banyak berubah, dan itu aku melihat sesuatu yang akan kamu masukin di chapter kamu yang berikutnya. Terus juga tadi kan aku bilang ada suatu tema yang mencerahkan dan optimisme, kayak aku melihat ada hal-hal yang terwujud yang mungkin selama ini, ya kamu bersabar selama ini, mungkin ada mental block tertentu yang menghalangi kamu untuk kamu bisa mewujudkan hal itu dalam dunia realita kamu, dan tadi karena kamu udah melakukan banyak inner work, satu persatu gitu hal-hal yang mau kamu wujudkan kayak terasa semakin mudah atau terasa semakin cepat gitu ya, ada di dunia realita kamu. Jadi kayak tadi dengan, rumah keenam, hal yang kamu temuin sehari-hari itu ada yang, apa ya, vibe-nya positif, mencerahkan gitu. Oke, terus tadi tentang beban berat, karena Ten of Wands itu beban berat. Tadi aku bilang, mmm, untuk kamu punya boundary gitu. Kalau kamu bisa ada untuk orang lain, bagus gitu, tapi ketika kamu lagi nggak punya tenaga, misalnya lagi nggak beneran nggak bisa, itu sebuah reminder. Makanya aku suka bilang ya, mungkin pernah bilang juga di reading kamu, kadang beban berat itu kita yang bisa, apa ya, kita bisa punya kendali loh untuk naruh dulu beban itu atau kita lepaskan sama sekali, ya. Nah, yang berikutnya advice yang kamu perlu dengar saat ini adalah di situ ada Hierophant, ada Knight of Swords, ada Six of Swords, dan oracle-nya adalah, 11 house, kotak kuncinya community. Tuh, jadi kayak ada sesuatu yang signifikan tentang orang-orang di sekitar kamu. Terus dengan Hierophant itu kan kayak higher wisdom, kayak sesuatu yang tradisional, sosok guru juga bisa. Entah kenapa aku mendapatkan vibe bahwa, semacam break the rules, melakukan inovasi, melakukan sesuatu hal yang berbeda, atau melakukan hal yang kamu tidak lakukan, sebelumnya gitu. Karena gini, walaupun kamu mutable sign itu kan, dinamis, adaptif gitu, mmm, tapi kamu tuh termasuk yang praktikal di antara para mutable sign. Jadi kamu bukan tipe yang bisa gitu mengambil resiko atau melakukan inovasi, tapi, lebih apa ya, lebih kayak ketahan gitu dibandingkan, para mutable yang lain. Tapi di fase ini ya, atau fase ini akan membuat kamu lebih lebih berani lagi gitu ya, dengan intensi yang pastinya aku selalu bilang, tidak menyakiti orang lain atau bahkan, atau mungkin menyakiti diri kamu gitu, selama break the rules-nya atau melakukan inovasi atau melakukan perbedaan itu. Misalnya gini, contoh aja, kamu lahir di keluarga besar dokter gitu, tapi kamu pengen jadi seniman. Nah, itu kan contoh break the rules gitu, pokoknya rule di keluarga ini semua jadi dokter, tapi kamu, melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu. Itu contohnya, ya, melakukan sesuatu hal yang berbeda. Di fase berikutnya juga mungkin kamu akan meninggalkan situasi atau orang-orang tertentu, tapi nggak apa-apa gitu, karena memang sudah bukan lagi tempatnya di hidup kamu, gitu ya. Terus, dengan Knight of Swords di situ kayak aku melihat ada gini, Knight of Swords itu biasanya energi orang cerdas gitu, tapi tidak diikutin dengan kebijaksanaannya. Tapi di deck ini kayak aku melihat orangnya itu udah tua, senyumannya tuh kayak senyuman orang bijak gitu. Jadi kayak aku merasa kamu udah bisa mengintegrasikan antara kecerdasan dan kebijaksanaan gitu, dengan semua hal yang udah kamu lewatin. Terus juga mungkin ya, walaupun ada situasi atau orang-orang tertentu yang kamu tinggalkan, aku bilang rumah ke-11 itu adalah orang-orang yang akan kamu temuin setelah kamu
bertransformasi gitu secara individu, dan juga kamu akan ketemu orang-orang yang juga sudah melewati fase transformasinya mereka. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.